baik setiap saat. Saat dalam bayang-bayang dan kegelapan sekelilingku, ku tak takut, Dia sertaku, membimbing dan selamatkan. Dia berjanji meninggalkanku, menyertaiku. Janjinya pasti, Tuhan baik setiap saat. Dia berikan pujian dalam hatiku, Tuhan baik setiap saat. Dalam kegelapan terangnya bersinar, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik setiap saat. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali walaupun hanya lewat siaran ini. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, Engkau menolong kami. Kami kembali boleh berada di sekitar firman-Mu. Tuhan urapi kami semua pendengaran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi, biar semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Takut itu berbicara tentang sesuatu perasaan ya, seperti yang dihotbahkan oleh Ibu Gembala pada 2 minggu yang lalu, di mana perahu dari para murid itu mengalami ombak besar, sehingga mereka semua takut. Takut, ini takut perasaan manusia. Mereka takut lebih lagi ketika mereka melihat seseorang berjalan di atas air. Mereka kira itu hantu dan mereka sangat takut. Ini takutnya, takut manusia ya. Takut. Kemudian Petrus setelah dia mengetahui bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus, dia minta supaya dia pergi ke Yesus. Dan dia memang berjalan di atas air. Tapi begitu dia melihat, dia merasakan tiupan angin, dia mulai takut dan mulai tenggelam. Dan dia berseru kepada Yesus, Yesus mengangkat dia dan dia diselamatkan. Yang kita bicarakan sekarang ini bukan takut yang seperti itu. Takut yang kita bicarakan sekarang ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut karena seperti kita melihat hantu mau sembunyi lihat hantu, bukan. Tapi takut akan Tuhan adalah takut untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Itu yang dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah taat akan perintah-perintahnya. Melakukan apa yang dia kehendaki, itu yang takut akan Tuhan. Seperti seorang anak yang takut orang tua, bukan takut seperti melihat hantu, tetapi dia takut melakukan larangan-larangan orang tua. Orang sering bilang, oh itu anak takut orang tua, itu bagus. Nah sekarang yang kita akan lihat adalah takut akan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan. Nah pengetahuan inilah yang membimbing kita, yang mendasari kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita tidak berpengetahuan tentang firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah dengan dasar takut akan Tuhan kita diberi pengetahuan. Pengetahuan itu yang mendasari tindakan-tindakan kita di dalam kita mengiring Yesus. Dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini barang orang lain, hormatilah orang tuamu, ibu bapamu. Itu yang diajarkan. Itu pengetahuan yang diberikan oleh firman Tuhan. Dan banyak lagi hal-hal yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita untuk kita amalkan dengan cara
takut akan Tuhan. Takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan. Pertama kita takut Tuhan, maka segala pengetahuan diberikan kepada kita. Pengetahuan tentang firman Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan. Dikatakan Roh Kudus itu datang untuk mengajarkan. Jadi dia mengajarkan kepada kita. Yang penting kita belajar takut akan Tuhan. Apa yang akan kita dapatkan jika kita takut akan Tuhan? Atau apa yang akan dilakukan bagi orang yang takut akan Tuhan? Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi kita hanya melihat beberapa hal mengingat waktu. Yang pertama adalah keselamatan. Di dalam Amsal pasalnya 19 ayat 23 dikatakan, takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi bukan cuma hidup di dunia ini, tetapi hidup sesudah kita mati. Itu yang diberikan kepada Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita, ya. Dan kemudian bukan cuma itu, tetapi kalau kita takut akan Tuhan, memperpanjang umur. Itu kita takut Tuhan, yaitu mendatangkan hidup dan memperpanjang umur. Yang kedua, yaitu apa yang dilakukan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan? Berkat. Semua orang ingin berkat. Semua orang suka berkat. Nah, segini dikatakan di dalam Alkitab dikatakan, Mazmur 34 ayat 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan. Seperti khotbah dari Pak Gembala. Apa kita mau kekurangan? Kenapa takut? Semuanya dilimpahkan. Tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Suatu penghiburan bagi kita. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, yakinlah dan percayalah bahwa hidup kita tidak akan berkekurangan. Apapun pasti Tuhan akan memberikan, mencukupkannya. Kemudian yang ketiga, ada banyak lagi berkat-berkat yang dijanjikan ya. Tetapi karena kita cuma diberikan waktu terbatas, maka kita akan masuk lebih jauh lagi, yaitu yang ketiga, yaitu penyertaan. Penyertaan artinya Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, kita tidak perlu takut. Dikatakan di dalam Mazmur 33 ayat 18, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan melihat kemanapun kita pergi. Kalau kita sudah mau celaka, mungkin Tuhan bilang stop, jangan sesitu karena celaka. Karena apa? Mata Tuhan tertuju kepada kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan cuma itu saja. Tetapi ketika kita di dalam keadaan seperti sekarang ini. Dalam keadaan COVID-19 yang luar biasa menakutkan. Tetapi kita orang percaya tidak perlu takut karena kita takut Tuhan. Maka kita dibentengi oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkeliling berkemah di sekitar kita. Jadi kalau rumah kita seperti di sini, kita dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Siapa yang berani melawan? Siapa yang berani melawan? Tidak ada orang yang berani melawan. Karena apa? Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada penyertaan Tuhan senantiasa. Kalau kita mau berjalan di dalam gelap, terus kita takut sendiri, ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Janjinya, Tuhan berjanji dan tidak pernah memungkirinya. Ini luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, ada keselamatan, ada berkat dan penyertaan Tuhan. Luar biasa, saya bangga saudara menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji akan menyelamatkan, memberi berkat dan menyertai kita. Dan puji Tuhan, saya percaya sampai sekarang ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya yang di sini, saudara-saudara yang ada di rumah pasti tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ayat terakhir kita akan membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-128. Ayatnya yang pertama.
Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu sangat berbahagia. Kalau ada orang menikah, orang memberikan ucapan selamat berbahagia. Kenapa? Karena dia yang dicari adalah bahagia. Nah sekarang untuk mencari bahagia itu tidak sulit. Hanya dengan cara takut akan Tuhan, maka kebahagiaan itu akan kita miliki. Amin, firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kalau sore hari ini kami sudah diajarkan dengan firman-Mu untuk kami boleh takut akan Engkau. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu melakukannya di dalam hidup ini. Karena kami tahu janji-janji-Mu itu disiapkan untuk kami. Kami diselamatkan, kami mendapat berkat yang luar biasa dan kami disertai oleh Tuhan kemanapun kami pergi. Dan di dalam segalanya itu kami merasa bahagia sebab kami punya Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi ibu-ibu yang ada di rumah, khususnya bagi ibu-ibu kaum wanita GPPS Bethlehem Manado. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.